tercium. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Bawa, kita culik. Di sebuah pemukiman sederhana di pinggir kota, tepat di sebelah pemakaman yang luas, pemukiman ini adalah rumah bagi para pemulung, termasuk keluargaku. Meski hidup kami belum pernah mewah, aku merasa bersyukur karena selalu ada tawa dan kebahagiaan di sekitar kami. Bersama teman-teman, aku sering bermain di lapangan dengan batu nisan yang berjajar rapi, atau berlari di antara tumpukan barang-barang bekas sambil membayangkan kami adalah pahlawan dalam petualangan besar. Tak perlu mainan mahal untuk membuat kami bahagia. Dengan menyatukan tangan sambil bernyanyi, kami bisa menciptakan dunia baru yang penuh keceriaan. Ini adalah cerita bagaimana kami mensyukur sesuatu yang sederhana, teman. Permainan dan imajinasi bisa membuat kami merasa bahagia dan ceria. Setiap hari sepulang sekolah, aku selalu menyempatkan diri untuk membantu Bapak memilah barang bekas. Bapakku adalah seorang pemulung dan pekerjaannya adalah mengumpulkan barang-barang yang sudah tidak terpakai, lalu memilahnya untuk dijual kembali. Walau kadang capek setelah seharian belajar, aku tahu Bapak lebih lelah. Karena itu, aku selalu berusaha membantu meski hanya sebentar. Dek, pulang sekolah terus belajar sama Kak Nuri capek enggak, Dek? Enggak. Terus bantuin Bapak, Mama ngupas. Enggak capek? Enggak. Pinter dah gitu, berarti anak hebat bantuin orang tua. Makasih ya udah bantuin Bapak, Mama. Salin barang, bantuin segala macam. Ya mudah-mudahan aja orang tua mau doain mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Sekolah yang rajin, belajar. Jangan pernah mengeluh ya. Iya. Bapak juga sudah mengingatkan aku dan bilang, yang paling penting sekarang adalah sekolahku. Bapak mau aku terus semangat belajar biar nanti aku punya masa depan yang lebih baik. Bapak percaya aku bisa jadi lebih sukses. Kata-kata Bapak membuatku semakin bersemangat. Aku tahu, meskipun hidup kami sekarang sulit, aku punya kesempatan untuk meraih sesuatu yang lebih besar. Aku berjanji pada diri sendiri untuk belajar lebih giat dan membanggakan Bapak dan Mama di suatu hari nanti. Aku tidak akan lupa bagaimana Bapak dan Mama berjuang setiap hari, mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa dijual kembali. Mereka bekerja keras supaya aku bisa terus sekolah, supaya aku bisa meraih impianku. Aku tahu perjuangan mereka tidak mudah dan aku ingin membalas semuanya suatu hari nanti. Kami tinggal di sebuah pemukiman yang mungkin tidak seperti rumah-rumah besar di kota Jakarta yang sering kulihat dari kejauhan. Oh ya, rumahku bersampingan dengan pemakaman umum Pondok Kelapa. Disinilah ruang luas tempat kami bermain setiap hari. Dan hampir setiap hari aku juga bisa melihat orang-orang berziarah membawa bunga dan doa untuk keluarga mereka yang sudah tiada. Meskipun pemukiman ini sederhana dan dekat dengan pemakaman, aku tidak takut. Justru pemakaman ini mengingatkan aku bahwa hidup ini singkat dan kita harus terus berjuang selagi bisa. Aku ingin membuktikan dari tempat seperti ini, aku bisa mencapai impian besar dan ketika aku sukses nanti, aku tidak akan lupa dari mana aku berasal dan bagaimana kerasa hidup ini.
Rumahku sederhana, terbuat dari kayu dan seng bekas, berdiri di tengah-tengah tumpukan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Setiap pagi aku bangun dengan suara bising dari truk-truk pengangkut sampah dan bunyi langkah-langkah kaki orang yang mulai bekerja memilah barang-barang di sekitar sini. Dari kejauhan, aku kadang melihat gedung tinggi di kota Jakarta. Rasanya aneh, begitu dekat tapi terasa jauh sekali. Di sini kehidupan kami seperti dunia yang berbeda, jauh dari kemewahan kota besar itu. Meskipun sederhana, aku bisa merasa tempat ini penuh dengan cerita. Aku bersyukur karena di sini aku dikelilingi orang-orang yang kusayangi, bapak, mama, dan teman-temanku. Orang tuaku selalu bilang, kebahagiaan itu bukan dari seberapa besar rumah kita atau seberapa mewah barang-barang yang kita punya, tapi dari hati yang selalu bersyukur. Wah, Bu Ida sudah datang. Dia salah satu sumber kebahagiaan kami di sini. Sebentar lagi ya, akan aku ceritakan siapa dia dan kenapa kami begitu bahagia dengan kedatangannya. Namanya Bu Nurida. Kami biasa memanggilnya Bu Ida. Sudah dari tahun 2016, Bu Ida dan teman-temannya melakukan hal baik di tempat tinggal kami. Bu Ida mendirikan tempat belajar untukku dan teman-teman, diberi nama Saung Baca Garpu. Ini bentuk kesekian ruang belajar kami. Belum lama ini habis terbakar. Untungnya kebaikan hati Bu Ida dan teman-teman tidak ikut padam. Walaupun sangat sederhana dan apa adanya, aku dan teman-teman juga tetap semangat. Setiap hari sepulang sekolah, aku dan teman-teman berkumpul di sini. Kami duduk di atas tikar yang lusuh. Di ruangan ini berbahan seng, panas sekali rasanya. Tapi kami sangat semangat dan senang. Kami datang bukan karena dipaksa, tapi karena kami tahu ini adalah kesempatan untuk belajar. Oh ya, Saung Baca Garpu itu ada kepanjangannya loh teman, yaitu Saung Baca Gabungan Remaja Peduli. Bu Ida dan teman-temannya datang dengan hati besar, membawa buku, lembar belajar, dan senyum yang tak pernah hilang. Walau hanya dengan alat yang terbatas, mereka mengajarkan kami banyak hal, membaca, menulis, berhitung, dan juga tentang kehidupan. Kawah itu dia kemarin itu bikin buku khusus, dia bikin untuk ke adik-adik Saung Baca Garpu, namanya Pop Up Book. Ya, tuh, kita lihat ya, judulnya apa? Ups, sudah cuci tangan belum katanya. Aku tak pernah menyangka kalau kebiasaan kecil seperti mencuci tangan bisa berdampak begitu besar untuk kesehatan. Tapi Ibu Ida membuka mataku. Ia bercerita tentang sebuah buku yang membahas pentingnya kebiasaan mencuci tangan. Buku itu menjelaskan bagaimana kebiasaan sederhana ini bisa melindungi kita dari berbagai penyakit, terutama di daerah seperti tempat tinggal kami, di mana angka cacingan begitu tinggi dan kebersihan masih jauh dari memadai. Ibu Ida menjelaskan kalau tangan kita adalah sumber penyebaran kuman yang paling umum. Setiap kali kita menyentuh sesuatu yang kotor, kuman dan telur cacing bisa menempel di tangan kita tanpa kita sadari, masuk ke tubuh saat kita makan atau menggaruk. Ibu Ida juga bercerita bagaimana di banyak tempat gerakan kebersihan telah berhasil menurunkan angka penyakit dengan membiasakan orang mencuci tangan memakai sabun.
terutama sebelum makan dan setelah dari toilet. Kebiasaan kecil tapi dengan dampak besar bagi kesehatan kita semua. Meski belajar dari tengah pemakaman, kami merasa hidup penuh dengan impian besar. Di sini aku dan teman-teman tidak hanya belajar dari buku, namun belajar dari pengalaman hidup. Tempat ini walaupun sederhana, ini adalah ruang belajarku. Disinilah aku dan teman-teman membangun mimpi-mimpi besar. Dari tempat yang mungkin tak pernah terbayangkan oleh teman-teman di luar sana, kami belajar bahwa tak peduli seberapa sederhana tempatnya, yang penting adalah hati dan kemauan untuk terus maju. Oke, yuk tepuk diam. Diam dong. Tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke depan. Duduk yang rapi. Siapa yang siap untuk hari ini belajar? Aku masih ingat pertama kali datang ke saung baca Garpu, tempatnya sederhana, hanya sebuah saung kecil dengan buku-buku yang tak terlalu banyak. Tapi di sana aku bertemu dengan para kakak relawan yang selalu semangat dan sabar. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Sini. Sini, siapa? Jasmine sini sayang. Nah, Jasmine sini coba. Tidak semua dari kakak relawan dari latar belakang pengajar, tapi setiap hari mereka datang ke TPU Pondok Kelapa untuk mengajariku dan teman-temanku. Aku kagum dengan Bu Ida dan kakak-kakak relawan. Mereka tak pernah mengeluh, padahal aku tahu mereka punya kesibukan lain. Sini siapa namanya? Zahra. Wih, Zahra pintar ya, namanya siapa? Zahra. Bentar. Iya, sebentar, Nak. Zahra. Ini namanya apa? Lingkaran. Apa namanya? Lingkaran. Ini persegi. Persegi. Ini segitiga. Segitiga ini persegi panjang. Apa namanya? Segi panjang. Hebat. Nilainya 100 ya. Bukan cuma soal pelajaran, mereka juga mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang lebih sopan dan santun. Sekarang aku dan teman-temanku jadi lebih peduli pada sekitar, lebih menghargai orang lain, dan tahu pentingnya berbicara dengan baik. Sudah hampir 10 tahun saung baca Garpu ada. Tak terhitung berapa banyak anak-anak yang sepertiku yang terbantu di sini. Kami belajar banyak, bukan cuma dari buku, tapi juga belajar dari keteladanan para kakak relawan. Mereka memberi kami semangat untuk terus belajar. A. Ba. 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 Ca. 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 Baca. Walaupun tempat tinggal kami serba terbatas, setiap kali aku datang ke sini, aku merasa seperti datang ke rumah kedua. Aku bersyukur bisa menjadi bagian dari tempat ini, dan aku terus belajar dan menjadi lebih baik seperti yang selalu diajarkan Bu Ida dan para kakak relawan yang peduli pada masa depan kami. Sekarang kita belajarnya di luar dulu ya, nggak di dalam saung. Jadi kita belajar ice breaking. Ayo, ada yang bisa nggak? Nanti kalau Mbak Ainun bilang tepuk semangat, kalian bilang dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Ayo, 1, 2, 3, tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung.
semangat. Oke. Hari ini ada yang beda nih. Biasanya kami belajar di saung, tapi kali ini kami memutuskan belajar di rumah salah satu teman kami, Albi namanya. Mbak Ainun punya ide supaya Albi tidak merasa sedih di rumah. Kami akan belajar mewarnai di rumah Albi agar dia bisa ikut belajar dan lebih semangat. Aku senang sekali mendengarkannya. Kami pun membawa buku gambar, pensil warna, dan krayon. Assalamualaikum Mama Albi. Nih kita mau belajar di sini, nggak apa-apa ya? Mau ngajak Albi belajar nih teman-temannya. Kita keluarin yuk. Ininya apa? Buku gambarnya. Kita mulai belajar menggambar. Ajak Albi menggambar ya. Sudah beberapa hari dia tidak bisa datang karena kakinya sakit. Aku dan teman-teman belum tahu penyebabnya. Tapi yang pasti sakit itu membuat Albi sulit berjalan dan kami semuanya rindu melihat ikut belajar bersama. Saat kami sampai di rumah Albi, dia sudah menunggu di depan rumah bersama ibunya. Walaupun wajahnya terlihat lelah, dia tersenyum lebar melihat kami datang. Mbak Ainun pun langsung menyiapkan semua alat mewarna. Ya seperti inilah keadaannya ya teman. Mbak Ainun memberikan kami gambar yang sudah siap untuk diwarnai. Ada gambar pemandangan, hewan-hewan, dan tokoh superhero. Kami semua fokus mewarnai, sambil sesekali bercanda dan tertawa. Sambil kami mewarnai, Mbak Ainun berbincang dengan Mama Albi. Sesekali aku melirik Albi yang terlihat serius mewarnai di kertasnya. Meskipun duduk dengan kaki yang masih sakit, dia tampak bahagia meskipun hanya di rumah. Aku bisa melihatnya semangat untuk ikut belajar bersama kami. Mungkin sederhana, tapi hari ini terasa sangat berarti. Kami berdoa agar Albi cepat pulih supaya bisa main dan belajar bersama lagi. Kami bukan hanya belajar mewarnai, tapi juga belajar tentang kebersamaan dan saling mendukung. Semoga Albi segera sembuh dan bisa ikut lagi di saung baca garpu seperti dulu. Oke semuanya, gambarnya udah selesai ya. Coba Mbak Ainun mau lihat dong. Ayo gambarnya dikumpulin. Sini, bos sini. Iya. Ini kira-kira gambar apa sih? Ayo gambar apa ini? Robot. Apa namanya? Robot apa ini? Power Rangers. Ini ya ampun warnanya. Nah ini yang bener ya. Bagus. Iya. Yang belakang. Coba. Belakang, yang Mana lagi? belakang. Albi. Mana punya Albi? Ya ini gambar apa Bi? Ayo. Albi tahu nggak ini apa? Ini. Yang buat apa? Hah? Buat bunga. Ini apa? Yang buat apa? Nyiram bunga. Iya, tempat air. Pintar. Ayo kita pamitan dulu ya sama mamanya Albi. Ayo. Nah, Ibu, kita pamit dulu ya. Makasih banyak. Iya. Cepat sehat Albi ya. Dadah Kak Albi. Kita dadah. Salim. Iya. Sama-sama. Ya, kita permisi ya Bu ya. Assalamualaikum. Ya. Yuk. Membaca garpu, aku dan teman-teman tidak hanya belajar membaca atau berhitung. Tempat ini adalah tempat yang selalu membantu, bukan cuma buat kami anak-anak, tapi juga untuk orang tua kami. Ibu Ida sangat peduli pada kami semua. Dia sering membantu orang tua kami, seperti mengurus hal-hal yang penting, seperti administrasi sekolah, soal kependudukan, bahkan membantu mendaftarkan BPJS. Bu Ida selalu bilang kalau ia mengerti kesulitan yang kami hadapi, karena dulu sewaktu kecil
Ia pernah berada di posisi kami. Ia tahu bagaimana repotnya mengurus biaya sekolah atau hal lain yang rumit. Ibu Ida juga sering mengajak kami berkumpul untuk berdiskusi, mengingatkan agar menjadi pribadi yang lebih baik, rukun, dan saling bantu. Pendidikan itu bukan hanya soal di sekolah, tapi juga tentang peduli pada satu sama lain dan pada lingkungan sekitar juga. Aku belajar di tempat yang mungkin tak biasa bagi banyak orang, di pemakaman, tempat paling dekat dari rumah kecilku yang sempit. Di sini aku membuka buku, berusaha menyerap pelajaran di antara sunyi dan teduhnya pepohonan. Sering juga aku merasa sedih, bertanya-tanya, kenapa hidupku tak seperti teman-teman yang bisa belajar nyaman di rumah mereka. Tapi seiring waktu, aku belajar menerima bahwa meski aku tak punya banyak, tapi aku punya tekad. Aku yakin usaha dan doa yang aku panjatkan setiap hari akan menjadi bekal untuk masa depan. Aku juga percaya suatu saat nanti semua yang kulakukan sekarang akan terbayar, dan impian yang kujalani dari tempat sederhana ini akan membawaku ke kehidupan yang lebih baik. Sama seperti buku di halaman yang penuh warna, walaupun tak semua warna cerah, di tempat tinggalku ini, di dekat pemakaman, kami belajar arti kebahagiaan. Bersama teman-temanku di Saung Baca Garpu, kami berbagi mimpi. Meski hidup kami sederhana, aku selalu merasa hangat. Teman-temanku adalah yang terbaik. Kami bermain dimanapun bisa, tertawa meski di tengah tumpukan sampah. Setiap hari aku bersyukur atas kehangatan persahabatan, ilmu yang kami dapatkan, dan semangat untuk terus melangkah. Selagi hati ini penuh syukur, kebahagiaan akan selalu menemani.